Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Perhatian para suami. Jangan sampai rumah tangga kalian hancur gara-gara kebiasaan sepele di dapur. Banyak yang gak sadar, ada 10 kesalahan fatal yang bikin rezeki seret, istri jadi uring-uringan, dan hubungan suami istri makin jauh. Lebih parah lagi, ini bisa jadi celah buat adik ipar yang iri buat ngambil keberkahan rumah tangga kalian. Jangan anggap remeh. Bisa jadi selama ini rezeki istrimu terus bocor tanpa kamu sadari. Dari piring kotor yang menumpuk, kompor berminyak, sampai niat yang salah saat masak semuanya bisa bikin rumah tangga makin berat. Awas, kalau dibiarkan, siap-siap lihat istri makin sering marah tanpa alasan, hubungan makin dingin, dan rezeki makin seret. Penasaran apa saja kesalahan yang bikin rezeki hilang? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Piring kotor yang menumpuk di dapur itu bukan sekadar bikin rumah kelihatan jorok, tapi juga bisa jadi simbol energi negatif dalam rumah tangga. Suami yang makan tapi malas cuci piring sama aja membiarkan aura negatif menumpuk, yang akhirnya bisa menghambat kelancaran rezeki. Istri yang tadinya semangat masak bisa jadi kehilangan mood gara-gara lihat piring berantakan. Lebih parahnya lagi, kalau kebiasaan ini terus berlanjut, suasana rumah bakal terasa sumpek, sering ada pertengkaran kecil yang gak jelas asal-usulnya. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sirik. Mereka yang iri sama kebahagiaan rumah tangga kalian bisa makin puas kalau lihat hubungan suami istri makin renggang cuma gara-gara masalah sepele seperti piring kotor. Solusinya gampang. Biasakan cuci piring langsung setelah makan. Kalau suami nggak sempat, minimal bilas piring biar nggak jadi sarang bakteri dan bau. Rumah yang bersih mencerminkan rezeki yang bersih juga. Jangan sampai adik ipar yang iri senyum-senyum sendiri lihat rumah tangga kalian makin kacau. 2. Jangan masak sambil mengeluh. Masak itu ibadah, bukan beban. Tapi kalau suami bantu istri masak sambil mengeluh, rezeki yang harusnya berkah malah jadi hambar. Energi yang kita berikan saat memasak itu akan terserap ke dalam makanan. Kalau niatnya baik, makanan jadi penuh berkah. Tapi kalau dipenuhi dengan keluhan, bisa-bisa makanan itu malah membawa aura negatif yang bikin rumah tangga sering cekcok. Pernah nggak merasa setelah makan suasana rumah jadi nggak enak? Bisa jadi ini karena energi negatif yang masuk ke makanan. Suami yang mengeluh saat masak sama aja menanam bibit ketidakbahagiaan. Ini bisa mempengaruhi hubungan suami istri, bikin gampang emosi, atau bahkan jadi pemicu rezeki yang seret. Jadi, kalau suami diminta bantu di dapur, lakukan dengan ikhlas. Anggap ini sebagai cara untuk menambah keberkahan rumah tangga. Jangan kasih kesempatan buat orang-orang yang sirik untuk melihat kelemahan keluarga kalian. Ingat, masak dengan hati yang gembira itu kunci rezeki lancar. 3. Jangan biarkan sampah di dapur menumpuk. Sampah yang dibiarkan menumpuk di dapur bukan cuma bikin bau, tapi juga mengundang energi negatif. Rezeki itu suka dengan kebersihan. Kalau suami malas buang sampah setelah masak atau makan, siap-siap aja rezeki ikut mampet. Bukan cuma itu, suasana rumah juga bisa terasa lebih berat dan penuh tekanan tanpa alasan yang jelas. Selain bikin rumah jadi sumpek, sampah yang menumpuk juga bisa jadi tempat berkembang biaknya makhluk tak kasat mata. Nggak percaya? Coba perhatikan. Rumah yang kotor biasanya lebih sering bikin penghuninya sakit atau mengalami kejadian-kejadian aneh.
Ini bisa jadi celah buat orang-orang yang iri semakin puas melihat rumah tangga kalian penuh masalah. Solusinya? Jangan tunda buang sampah. Biasakan suami dan istri bekerja sama menjaga kebersihan dapur. Rumah yang bersih membawa energi positif, bikin hubungan suami istri makin harmonis, dan tentu saja, rezeki makin lancar. Jangan biarkan orang lain diam-diam menikmati kesusahan kalian hanya karena hal sepele seperti sampah dapur. 4. Jangan gunakan pisau untuk hal yang tidak perlu. Pisau itu bukan sekadar alat potong di dapur, tapi juga simbol kekuatan dan kestabilan rumah tangga. Kalau suami sering main-main dengan pisau entah itu buat iseng, atau malah digunakan sembarangan bisa jadi ini memengaruhi keseimbangan energi dalam rumah. Dalam beberapa budaya, pisau yang digunakan dengan cara yang salah bisa memutus aliran rezeki atau bahkan menyebabkan hubungan suami istri jadi renggang. Pernah merasa suasana rumah jadi tegang tanpa alasan? Atau istri tiba-tiba sering marah-marah tanpa sebab? Bisa jadi ada energi tajam yang tersebar di dapur akibat penggunaan pisau yang gak benar. Apalagi kalau ada orang sirik yang memang berharap hubungan kalian berantakan, hal-hal kecil seperti ini bisa semakin memperburuk keadaan. Jadi, pastikan pisau hanya digunakan sesuai fungsinya. Jangan main tebas sembarangan, jangan biarkan pisau tergeletak tanpa tujuan. Gunakan dan simpan pisau dengan benar, karena dapur yang rapi dan terkendali adalah tanda rumah tangga yang harmonis dan rezeki yang stabil. 5. Jangan biarkan kompor kotor dan minyak menempel. Kompor adalah simbol sumber kehidupan dalam rumah tangga. Dari sinilah makanan untuk keluarga dimasak. Dan kalau kondisinya kotor, energi yang dihasilkan juga nggak akan bersih. Minyak yang menempel dan kerak yang dibiarkan begitu saja bisa mengundang energi negatif, yang tanpa sadar bikin rezeki seret dan hubungan suami istri sering panas seperti api. Bayangkan kalau setiap hari istri harus masak di dapur yang kotor, penuh lelehan minyak dan kerak gosong. Bukannya senang memasak, malah jadi stres dan terpaksa. Kalau suasana hati istri nggak bahagia, ini bisa berdampak langsung ke rumah tangga. Nah, disinilah celah buat orang-orang yang sirik semakin senang melihat kalian makin jauh dari keharmonisan. Jadi, jangan malas bersihkan kompor setelah dipakai. Suami juga bisa ikut bantu biar dapur tetap bersih. Kompor yang bersih nggak cuma bikin istri betah masak, tapi juga menjaga keseimbangan rezeki dalam rumah. Jangan kasih celah buat orang lain yang iri mengambil kebahagiaan kalian. 6. Jangan lupa tutup tempat makan dengan benar. Makanan adalah sumber energi dalam rumah tangga. Kalau suami atau istri sering lupa menutup tempat makan, itu bisa jadi simbol rezeki yang tidak terjaga. Rezeki yang harusnya cukup untuk keluarga malah bocor ke tempat lain. Apalagi kalau ada adik ipar yang iri, mereka bisa makin senang melihat rumah tangga kalian penuh kekurangan hanya karena keteledoran kecil ini. Selain itu, makanan yang dibiarkan terbuka juga lebih mudah basi atau terkontaminasi. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai berkah yang sudah diberikan. Makanan yang basi itu seperti rezeki yang hilang sia-sia harusnya bisa dinikmati, malah terbuang begitu saja. Kalau sering terjadi, bisa jadi pertanda ada kebocoran rezeki dalam rumah tangga. Jadi, biasakan selalu menutup tempat makan dengan benar. Kalau punya makanan sisa, simpan baik-baik di wadah tertutup. Ini bukan cuma soal menjaga kebersihan, tapi juga bentuk menghargai nikmat yang ada. Jangan sampai gara-gara hal sepele, keberkahan dalam rumah tangga perlahan menghilang. 7. Jangan masak dengan niat yang salah. Masak bukan sekadar aktivitas rutin, tapi juga bentuk kasih sayang dan ibadah. Kalau suami bantu masak tapi niatnya asal-asalan atau terpaksa, ini bisa memengaruhi energi makanan yang dihidangkan. Makanan yang dibuat tanpa niat baik bisa kehilangan keberkahannya, sehingga rezeki yang masuk rumah juga jadi kurang berkah. Bayangkan kalau setiap kali masak, istri harus mendengar keluhan suami, "Kenapa harus aku yang bantu?" Atau, "Kenapa nggak beli aja biar nggak repot?" Aura negatif ini bisa terserap ke dalam makanan dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jangan heran kalau setelah makan,
tiba-tiba jadi gampang emosi, bertengkar, atau rezeki terasa seret. Jadi, kalau suami turun ke dapur, pastikan niatnya baik. Masak dengan perasaan ikhlas dan bahagia. Energi positif yang masuk ke makanan akan membuat suasana rumah lebih harmonis dan rezeki mengalir dengan lancar. Jangan sampai orang lain yang iri melihat keluarga kalian bahagia jadi punya celah untuk mengganggu. 8. Jangan pakai alat masak yang rusak atau retak. Piring pecah, gelas retak, atau wajan yang sudah penyok itu bukan cuma bikin dapur terlihat berantakan, tapi juga bisa memengaruhi aliran energi dalam rumah. Alat masak yang rusak sering dikaitkan dengan rezeki yang bocor seolah-olah keberkahan dalam rumah tangga perlahan-lahan menghilang tanpa disadari. Selain itu, menggunakan alat masak yang rusak juga berisiko buat kesehatan. Pecahan kecil dari piring retak bisa tercampur dalam makanan, atau wajan yang sudah mengelupas bisa mengandung zat berbahaya. Kalau sudah begini, bukan cuma rezeki yang terganggu, tapi kesehatan keluarga juga bisa terancam. Jadi, jangan ragu untuk mengganti alat masak yang sudah tidak layak pakai. Dapur yang rapi dan alat masak yang baik mencerminkan rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Jangan kasih kesempatan buat orang lain yang iri untuk melihat rumah tangga kalian dalam keadaan sulit. 9. Jangan biarkan air menggenang di lantai dapur. Air yang menggenang di dapur itu bisa jadi tanda ketidakstabilan dalam rumah tangga. Dalam banyak kepercayaan, air yang tidak mengalir dengan baik melambangkan rezeki yang tertahan. Jadi, kalau suami sering membiarkan air tergenang setelah mencuci sayur atau tangan, tanpa sadar bisa mengundang energi negatif ke dalam rumah. Selain itu, lantai dapur yang basah bisa jadi penyebab kecelakaan kecil, seperti terpeleset atau jatuh. Kalau sampai istri atau anak cedera gara-gara kelalaian ini, siapa yang repot? Hal-hal kecil seperti ini bisa memicu pertengkaran tidak perlu, yang akhirnya membuat suasana rumah semakin panas. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang sirik yang berharap rumah tangga kalian penuh masalah. Solusinya? Selalu lap lantai dapur setelah terkena air. Pastikan tidak ada genangan yang tersisa. Rumah yang bersih dan rapi membawa energi positif, membuat hubungan suami istri lebih harmonis, dan tentunya, rezeki pun mengalir lebih lancar. 10. Jangan lupa berdoa saat masak. Ini adalah hal paling penting yang sering dilupakan. Masak itu bukan sekadar mencampur bahan, tapi juga menciptakan energi yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Kalau suami atau istri lupa berdoa sebelum memasak, bisa jadi makanan yang dihidangkan kehilangan keberkahannya. Jangan sampai keluarga kalian makan dari sesuatu yang tidak memiliki doa dan niat baik. Berdoa saat masak itu juga cara terbaik untuk menangkal energi negatif. Kita nggak pernah tahu apakah ada orang di sekitar kita yang iri atau dengki melihat rumah tangga kita bahagia. Makanan yang sudah diberkahi dengan doa akan menjadi tameng dari hal-hal buruk yang bisa mengganggu keluarga. Jadi, biasakan selalu berdoa sebelum memasak, bahkan untuk makanan yang sederhana. Ini adalah cara sederhana untuk menjaga rezeki tetap lancar dan rumah tangga tetap harmonis. Jangan kasih celah buat orang-orang sirik untuk mengganggu kebahagiaan kalian. Jadi, buat para suami, jangan sampai hal-hal ini terjadi di dapur kalian. Karena kalau sampai rezeki istri bocor dan diambil adik ipar yang sirik, siapa yang bakal repot? Kalian juga, kan? Jaga dapur, jaga rezeki, jaga rumah tangga. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak suami yang sadar pentingnya menjaga dapur. Subscribe juga buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.